Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Kamis tanggal 23 November 2023. Menurut Almanak HKBP adalah diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Amsal pasal 10 ayat 1. Dikatakan demikian, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, kebijaksanaan membawa sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebijaksanaan mendatangkan sukacita. Apa itu kebijaksanaan? Dalam nas ini, Amsal menghubungkan kebijaksanaan dengan gambaran seorang anak, yaitu kebijaksanaan yang membawa sukacita. Anak yang bijak membawa sukacita bagi orang tuanya. Maka yang menjadi sorotan utama adalah, mampukah menjadi bijaksana? Seperti apakah bijaksana sejati itu di hadapan Allah? Tentu kita meyakini bahwa kebijaksanaan itu hanya bersumber dari Allah. Tidak ada ilmu yang lebih tinggi kita peroleh selain kebijaksanaan yang dari Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebijaksanaan itu bersifat sejati bila sumbernya adalah dari Allah sendiri. Hal itu kita terima dan hidupi di dalam pengenalan kita akan Dia. Kebijaksanaan itu ketika takut akan Dia. Kebalikannya, orang bodoh yang menghina didikan dan hikmat dari Allah itu. Amsal pasal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Maka marilah kita menempatkan diri kita sebagai anak yang bijaksana, yang pusat kehidupan kita selalu menyenangkan hati Tuhan dengan hikmat bijaksana yang ada pada diri kita di dalam pengenalan kita atas Dia. Hendaklah kita bukan pribadi yang mengeraskan hati untuk selalu menonjolkan diri dengan kemauan sendiri. Hendaklah kita memiliki sikap takut akan Tuhan, sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Itulah dasar kita takut dan taat atas Dia, dan bukan ketakutan yang didasarkan pada hukuman yang kita terima. Takut dan taat atas Dia yang lebih mengasihi kita. Untuk itu, saudaraku, hendaklah hidup kita ini memiliki hikmat yang berorientasi untuk menyenangkan hati Tuhan dengan segala perbuatan kita, jauh dari perbuatan dosa yang mendukakan hati Tuhan. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kasih Allah yang menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus hendaklah memberangkatkan kita untuk senantiasa berserah padanya, meminta tuntunan untuk memiliki hikmat bijaksana dalam menjalani hari yang masih diberikannya ini untuk kita lalui. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita memastikan bahwa bijaksana yang dari Tuhanlah yang menuntun kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang Maha Kasih, di dalam Yesus Kristus, Tuhan adalah sumber segala kebijaksanaan. Oleh karena itu, tolong kami untuk memiliki hikmat yang daripadamu. Semua pikiran dan tindakan kami hanya untuk memuliakan dan menyenangkan
hati Tuhan. Menjadi pribadi yang memiliki sikap takut akan Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun dan mengingatkan kami supaya kami dalam segala hal menghindar dari motivasi yang salah, memelihara batin dan hati yang kudus dan yang benar. Karena sikap perilaku dan perkataan yang tidak benar dan tidak kudus akan memberikan dampak yang merugikan kepada orang banyak. Oleh karenanya Tuhan, kami sangat membutuhkan hikmat yang daripada-Mu, supaya kami hidup baru, berperilaku bijaksana, dan selalu membawa damai dan kasih dan sukacita bagi sesama kami dimanapun kami berada. Berkati kami anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Limpahi kami kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera Allah. Mampukan kami tetap bersyukur dalam setiap kondisi apapun yang kami alami. Karena atas pertolongan dan penyertaan Tuhan saja kami mampu terhindar dari segala mara bahaya dan terhindar dari berbagai pergumulan. Kiranya Tuhan berbelas kasih menyembuhkan mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan menopang mereka yang mengalami pergumulan, mereka yang mengalami masalah, letih lesu, menghibur mereka yang berduka. Beri kami rezeki dan keberhasilan atas segala usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.